Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Madani dan seluruh pengurus Masjid Al-Madani yang saya hormati, yang saya cintai. Moga-moga pagi ini kita masih tetap sehat ya, sehat, bahagia insyaallah. Kemudian rezeki kita terus melimpah, penuh berkah insyaallah. Para jamaah sekalian, salah satu yang membuat kadang kehidupan kita jenuh adalah karena masih minimnya aktivitas keagamaan. Konsentrasi kita kan lebih banyak nih dalam hidup ini adalah urusan materi, antara lain renovasi rumah, liburan, kemudian mempersiapkan bekal anak sekolah sampai perguruan tinggi akademi, mempersiapkan masa tua dalam artian kalau sudah tidak produktif lagi gimana. Itu hal seperti itu sebenarnya membuat jenuh. Kalau kita merujuk kepada kehidupan salafus saleh dahulu, seperti para sahabat, para tabi'in, saya yakin biodata mereka, biografi mereka, kisah-kisah mereka, sebagian besar hampir seluruh itu akan menjadi sejarah, tercatat dalam sejarah. Tetapi nyaris tidak ada satu pun dalam sejarah para salafus saleh, orang-orang terdahulu yang mengeluh urusan kehidupan dunia. Apa penyebabnya? Mereka itu dalam sejarah hidupnya tidak banyak mengeluh, karena memang aktivitas kehidupan mereka itu benar-benar terpola untuk ibadah dan dakwah. Jadi kegiatan sehari-hari mereka ya dakwah. Begitu. Kalaupun ada ibadah personal itu untuk konsolidasi internal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibarat handphone kita ini dicatat dan direstart gitu, untuk memulihkan keadaan begitu. Kemudian bagaimana korelasinya dengan kita sekarang? Saya sering menyampaikan, dan ini terus akan saya ulang, bahwa posisi kita umat Islam sebenarnya setelah kenabian baginda Rasulullah SAW, kita ini kan bukan saja sebagai pelaksana agama, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu kita penanggung jawab agama.
Pada posisi pelaksana agama kita mentaati Allah secara ritual, zikir, baca Quran, sholat sunnah, puasa sunnah. Akan tidak jarang orang-orang tertentu punya ruangan khusus, mikro khusus di rumahnya hanya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kawan saya Ustaz, dia punya bunker di rumah di bawah tanah tapi dengan ruangan biasa. Itu khusus untuk beliau berzikir tanpa diganggu oleh siapapun. Boleh-boleh saja itu secara individual, komunikasi kita secara internal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus baik. Maka kalau kita melihat gambaran para sahabat Rasulullah SAW di beberapa riwayat hadis dan kisah sahabat, para sahabat itu digambarkan oleh para ulama sejarah. Kalau siang mereka itu seperti singa yang gelap, maknanya apa? Aktivitas mereka itu gelap, menemui semua orang, baik secara pribadi ataupun kelompok, secara khusus ataupun jamiah. Akhir mereka itu. Lalu kita tanya, terus mereka profesi kerja untuk cari nafkahnya apa? Gitu kan? Mereka yang pedagang, petani, peternak. Bagi mereka, perdagangan, peternakan, pertanian itu adalah sarana untuk menunjang dakwah. Jadi bukan tugas pokok, Pak. Digambarkan para sahabat itu kalau mereka jadi pedagang di pasar, kalau sudah mendapatkan keuntungan saat itu untuk dakwah, walaupun dagangannya masih banyak, mereka akan tutup. Mereka nggak bertahan lama berada di pasar karena bukan milik mereka, bukan mahal mereka, bukan lingkungan mereka. Jadi kalau bahasa Betawinya para sahabat itu kalau mereka menjalankan profesinya untuk menunjang dunia seperti petani, pedagang, peternak, belingsatan aja itu, gak bertahan lama, gak busuk kalau urusan dunia. Ingin cepat-cepat bergabung dengan Rasulullah SAW, ingin cepat-cepat bergabung dengan orang-orang yang berdakwah dan jihad. Seharusnya itu menjadi standar kita juga yang hari ini nyaris tidak punya. Namun kalau saya perhatikan ini, semoga objektif ya, dakwah yang dilaksanakan oleh para ustaz secara kultural, artinya menyentuh masyarakat grassroots akar utuh, ini sudah biasa. Hampir sebagian besar pusat 90% dakwahnya kultural, dakwah kepada masyarakat seperti ini, memotivasi, mendorong, ya, memberikan pandangan-pandangan pada masyarakat di kelas bawah untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap agama. Dan ini dilakukan sampai-sampai kita sering berseloroh, kemudian juga berbicara di kedai-kedai, di warung kopi, di pos ronda, di obrolan-obrolan tentang bagaimana situasi dan kondisi politik negara yang jauh mahu kesoliman. Sering kan kita obrolkan, tapi obrolan itu tidak bisa dipahami. Ya, katakan begini, berapa banyak masyarakat melalui media sosial yang mengkritisi keputusan MK misalnya, Mahkamah Konstitusi yang meloloskan seseorang
seseorang yang belum cukup umur berdasarkan persatuan menjadi capres dan cawapres, ya, perbincangan itu semakin menjalar sehingga terdengar menjadi sebuah perbincangan. Pada akhirnya MK keputusannya tetap berjalan, tapi ketua MK-nya diberhentikan. Mananya harus sekalian? Ya tetap ada kebijakan yang sudah dibuat. Jutaan orang mengkritisi, tidak bisa diampuni. Kemudian akhir-akhir ini banyak wacana-wacana dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah, kalau saya sebut oposisi kita, untuk memajukan Presiden Jokowi. Tapi kan tidak digubris, ya kan? Apa korelasinya dengan dakwah begini, Pak? Karena yang dilakukan oleh masyarakat Islam, para ustadz itu lebih pada dakwah kultural, sehingga tidak menyentuh ukur-ukur kekuasaan. Dakwah di bawahnya memperbaiki keadaan umat, tapi kebijakan pemerintah kadang tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang didapatkan oleh para ustadz, para ulama, para kiai, gulungan, aktivis Islam di bawah. Berapa banyak keinginan rakyat, masyarakat ingin ada perubahan, ya, di mana undang-undang aturan-aturan negara yang berpihak kepada rakyat, tapi tidak digubris. Tetap saja menjadi politik dan ekonomi yang berkuasa segelintir orang. Mengapa itu terjadi? Jawabannya tadi, karena dakwah salah satunya menjadi muslim, dakwah masih kultural, menyentuh hanya akar rumput saja. Kita hanya teriak-teriak melalui kebijakan agama, ya, sampai dari mengkritisi, menghujat, sumpah serapah, tapi tidak perubahan kebijakan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan semua. Kita, kalau saya bilang kita, bukan tugas para ustadz saja dakwah. Mungkin ustadz, ulama, kiai yang ada terdepan sebagai lokomotif dakwah. Tapi gerbongnya adalah masyarakat. Apa yang kita lakukan? Dakwah harus naik satu grade, namanya dakwah sistem. Dakwah sistem itu apa? Kalau secara garis besar yang saya baca adalah dakwah yang masuk kepada semua area kekuasaan, masuk kepada politik, kepada kebijakan, begitu. Kalau secara sederhananya nanti akan saya bedakan. Jadi yang dimaksud dakwah struktural adalah dakwah yang menyentuh kekuasaan secara langsung, sehingga para pemegang kebijakan itu akan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana caranya? Apakah kita harus masuk kepada ring kekuasaan? Oke, bisa. Misalnya kita dakwah struktural ini masuk menjadi anggota dewan atau menjadi pelaksana pemerintah eksekutif, jadi pejabat, ya, dari mulai lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, anggota dewan, kan gitu. Tetapi kalau melihat daripada sejarah Rasulullah SAW yang sering saya ungkapkan juga, bagaimana dulu Rasulullah SAW, kita dalil itu bukan saja dalil hukum, tapi juga dalil sejarah historis, sirah.
Bagaimana Rasulullah SAW begitu gencarnya mendakwakan syariat Islam kepada penduduk Mekah, penduduk Mekah atau Makkiyah 13 tahun. Pada saat itu kekuasaan dipegang oleh kaum Quraisy yang ideologinya politeis, bertuhan banyak, gitu kan? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Terus dakwah ke berbagai kalangan, tapi Rasul SAW tidak masuk sistem, gitu kan? Sampai-sampai para pemuka pemerintah Quraisy itu gerak karena konsistennya Rasulullah SAW dalam dakwah menyebarkan tauhid Islamnya. Maka apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh musyrikin Mekah, menghadap ke Abu Thalib, karena Abu Thalib adalah salah satu tokoh sentral yang disegani dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dengan harapan tokoh-tokoh Quraisy itu dengan disentuhnya Abu Thalib, maka Nabi Muhammad SAW akan ikut juga apa yang disarankan oleh Abu Thalib, apa yang disampaikan kepada Abu Thalib oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW dianjurkan, sangat dilarang untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam oleh tokoh-tokoh kaum musyrikin, dengan kompensasi kalau beliau Rasulullah SAW menghentikan dakwah Islam, maka tokoh-tokoh pemerintah Quraisy akan memberikan imbalan, apakah harta, pangkat, jabatan, wanita, disiapkan dengan syarat berhenti dari dakwah. Andai saja Rasulullah pada saat itu menerima opsi yang ditawarkan oleh masyarakat Quraisy, misalnya, oke deh, saya akan berhenti dakwah, atau paling tidak saya dakwahnya mengikuti alur daripada kekuasaan, maka Rasul akan diberikan jabatan, akan sangat mudah diberikan jabatan, karena memang itu yang diinginkan oleh tokoh-tokoh kaum musyrikin. Tapi apa ya dijawab oleh Rasulullah SAW? Tidak. Andai saja tokoh-tokoh Quraisy itu mampu meletakkan matahari di tangan kiri tangan Rasulullah SAW, bulan di tangan kiri Rasulullah SAW, Rasul tidak akan meninggalkan dakwah sampai mereka meninggalkan ideologi musyiknya atau Rasulullah SAW hancur, atau mereka hancur, Rasul tidak akan tinggal. Maka juga power atau kekuatan Rasulullah SAW untuk dakwah di luar link dan link kekuasaan, Allah SWT menurunkan musuh. Setelah Rasulullah SAW memerintahkan hijrah, ya, dalam rangka konsolidasi internal umat Islam, maka Rasulullah SAW diberikan tempat di Madinah, ya. Kemudian di sana Rasulullah SAW dengan memegang tampuk kekuasaan, ya, hasil pengorbanan perjuangannya, Rasul diberikan kekuasaan oleh umat
Maka Rasulullah SAW di Madinah itu kan, statusnya sebagai nabi dan rasul itu memang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. SK-nya dari Allah. Sebagai kepala negara dan pemerintah, Rasulullah SAW itu dipilih, ditetapkan oleh umat. Gitu. Maka setelah Rasulullah SAW memiliki kekuasaan dengan ideologi Islam, Rasul memiliki kekuasaan untuk mengembangkan dakwah. Makanya kalau sekalian, Rasul tidak masuk ring kekuasaan pada saat itu. Idealnya sekarang begini, Pak. Dakwah struktural sebaiknya tidak masuk ring kekuasaan, tapi mampu menyentuh hubungan kekuasaan. Apa maknanya? Kita ini yang dikomandani oleh para ulama, para ustaz harus punya intensitas waktu yang terprogram untuk berdakwah kepada para pejabat. Itu kan memiliki program untuk dakwah kepada para pejabat. Bagaimana sekarang pengurus-pengurus masjid bermusyawarah? Misalnya satu pekan sekali kita datang ke rumah lurah, datangi lurah, jelaskan kita punya program-program di masjid kita, mulai dari RT RW, kemudian lurah atau kepala desa, kemudian camat. Karena hari ini sebenarnya yang kita perhatikan, pemerintah itu merasa percaya diri, yang pede, seakan-akan orang-orang para pembantu agama, aktivis Islam, para ustaz itu dibawa kendali mereka, atau paling tidak dibawa statusnya di hadapan mereka. Gitu kan? Kalau lulus pejabat pemerintah mulai dari lurah, camat, wali kota diundang ke acara Isra Mi'raj Maulid Nabi. Mereka hadir, kita berikan porsi waktu untuk santunan. Setelah santunan apa? Pulang. Bilang sama ustaznya yang mau ceramah, mohon maaf Pak Kiai, saya tidak bisa menemani, saya ada acara lagi. Alergi untuk duduk berlama-lama di majelis taklim karena merasa mereka pejabat. Kenapa itu terjadi? Bukan salah mereka, Pak. Karena dakwah struktural tidak berjalan atau belum yang secara masif. Harusnya di mereka itu disentuh. Pak, Bapak sebagai pejabat lurah, Bapak tetap menanggung jawab agama. Silakan Bapak jadi lurah untuk selama-lamanya kalau SKM ada. Tapi ingat, tugas pokok Bapak adalah dakwah. Itu Pak. Kita datang ke cabang juga begitu. Sentuh sangat pengurus masjid datang punya program, datang ke cabang. Bagaimana supaya dia tidak mau datang ke pengajian? Jangan-jangan cabang tidak punya program ngaji. Ngajinya kalau pas diundang saja ada acara. Tidak punya program khusus ngaji. Oh saya ada Pak, ngaji privat di rumah. Tapi beda kan hubungan sosialnya. Makanya pengurus masjid harus ke arah sana. Jadi dakwah struktural. Kita punya program yang jelas. Kita punya program bukan dakwah, bawa proposal, meminta sumbangan. Posisinya jadi rendah. Cara mau berusaha ngasih, ya terima kasih kita ngomong buat panitia pembangunan, ngasihnya cuma 500.000. Oh udah tahu begitu, proposalnya begitu keren, sampai puluh tahun. Kenapa? Posisi kita rendah, ini kita infak. Coba kalau kita dapat beda posisinya, gitu loh. Ini tugas kita semua. Jadi kita jangan berhenti Islam itu pada diri kita semata. Sampai ilmu kepada kita,
kemudian masuk terserap ke pemikiran kita, ke otak kita, harusnya timbul dalam amalan. Kalau enggak ya begini-begini terus. Maka harus ada program. Solusi dakwah itu adalah aktif, bukan pasif. Dakwah itu subjek, bukan objek. Gitu. Nah, gimana nih harus? Karena jarang sekali dilakukan. Kita di akar rumput udah rajin ngaji, sampai-sampai pengurus masjid bilang ini, gimana ya kan supaya jamaah ini biar banyak. Ustaz tuh disuruh males supaya bagaimana meningkatkan kuantitas jamaah kayak tadi. Materi harus diminta. Tidak mesti dipotong oleh kekuasaan. Apa itu? RT RW nya disebut, Pak RT Pak RW hanya menanggung lingkungan, bulu rohi untuk masuk proyek. Secara jabatan Anda mesti hadir pengajian. Kemudian lurah juga didatangi sebagai atas nama pejabat, Anda harus hadir pengajian kami. Begitu Pak. Ya ini tidak seperti itu. Makanya kebijakan pemerintah jalan sendiri, agama di bawah begitu hebatnya para ustaz ya menjelaskan tentang agama, tapi tidak dibuat sebuah kebijakan. Kenapa? Dakwah strukturalnya belum berjalan secara utuh, secara masif. Akhirnya terjadi sekularisasi, pemisahan perusahaan agama dengan urusan negara. Apa kata para pejabat negara menjadi lurah, camat, bupati, wali kota? Silakan Anda jawab. Kami berterima kasih Anda sudah memberikan kontribusi kepada warga kami. Paling begitu. Ya kan? Bahkan malah diatur oleh mereka kebijakan-kebijakannya yang kadang-kadang kebijakan itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena dakwah struktural dengan cara atau belum jalan secara meskipun demikian saya katakan tadi, dakwah struktural bukan berarti bukan harus selalu kita masuk kepada kekuasaan. Kenapa? Tidak harus masuk kepada kekuasaan. Pak, terlalu banyak para ulama, para ustaz waktu di luar kekuasaan vokalnya bukan main, ya kan? Mengkritisi pemerintah. Begitu diberi kesempatan menjadi anggota dewan, jangan pun jadi anggota dewan, jadi MUI saja atau jadi PKUB, ya, forum komunikasi atau beragama yang ada anggaran dari pemerintah, ngeplek, lemoy, ya, bukan gemoy ya. Kalau calon presiden tidak punya program ya itu di mana joget ya. Jadi lemah, kalau tidak punya kekuasaan apa? Terlalu banyak kawan-kawan saya para ustaz nggak bisa berbuat banyak kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan. Ya, mau ngobrol dapat tiba-tiba disodorin makan, menang, kemudian pulang dikasih amplop. Mending banyak, paling 5 juta, 2 juta, nggak bisa mengkritisi pemerintah. Makanya saya dari dulu Pak, dari masih SD, saya baca dulunya aja harus dari Guru Fikar sama Dewan Dakwah. Jadi kalau ada tentang kenapa antum nggak dimui, saya bilang memang harus orang seperti saya masa diterima karena dimui orang-orang yang siap tunduk kepada kekuasaan. Kenapa nggak ada PKUB atau jadi struktural PKU dan sebagainya? Ya, silakan saja. Kan kita masing-masing punya porsi kan gitu. Saya melihat potensi itu Pak. Dakwah di luar ring dan ring kekuasaan itu lebih percaya diri, lebih militan ketimbang masuk kepada
trik kekuasaan. Jadi ini penting Pak, kita ingin setiap pekan ya pengajian ada di kita, is okay, wawasan kita tambah, tapi kita ingin ada action Pak, action. Bagaimana action kita datangi RT RW secara administrasi apa namanya pemerintahan, Pak RT Pak RW atas nama pemerintahan paling bawah bisa kami anjurkan Pak RT untuk datang pengajian. Begitu juga lurah, camat, bupati, kemudian juga pejabat-pejabat lainnya ya, di bagian dinas pendidikan, dinas peternakan, dinas pertanian, itu Pak ya, kita datangi mereka. Karena kalau kita semua Pak, sering saya sampaikan tadi ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah oleh Muhammad, ini Islam ini jalanku, metode hidupku, syariatku, ideologiku, aturanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak orang taat pada Allah ala basyirah. Cara mengajarkan menggunakan hujjah Al-Quran dan Sunnah. Ana wa man ittaba'ani. Tugas kalian itu tugas aku dan orang yang hidup. Ini tugas kita semua Pak. Allah gak pernah katakan ana wa ustaz wa ulama wa kiai, enggak. Jadi dakwah itu tugas kita semua. Kewajiban dakwah Pak itu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh para ulama. It's okay saya katakan bahwa ulama ustaz itu datang terdepan dalam dakwah, tapi bukan berarti kita duduk manis melihat kondisi umat, melihat keadaan bangsa dan negara yang jauh lalu. Tidak bisa kita berpikir, ini tanggung jawab kita semua. Rasulullah SAW gambarkan kalau ada orang naik kapal layar yang satu kelompok di lambung kapal, yang satu kelompok di dalam. Ketika kelompok di dalam kapal itu memerlukan air, yang di lambung kapal memerlukan air, maka kapal itu dilobangi bawahnya kan untuk memudahkan golongin air. Apa yang terjadi kalau yang tidak kapal itu berdiam-diam pasti akan mencegah? Ya karam semua, baik yang di lambung kapal atau yang tidak. Maka yang tidak kapal itu harus mencegahnya. Apa maknanya? Ketika ada orang bermaksiat, baik maksiat itu secara personal, maksiat kultural seperti mabuk, judi, zina, kan maksiat kultural saja. Ada maksiat kultural, ada maksiat struktural, yaitu maksiat sistem yang berupa kebijakan pemerintah bisa saja berbau maksiat atau mengandung maksiat. Ya, apabila bertentangan dengan syariat Islam, itu adalah kebijakan kemaksiatan, kemungkaran. Itu kan harus diubah. Ya, memang ada contohnya banyak. Contohnya apa? Pajak. Ya, bukan pajak tidak semuanya mungkar. Oke, saya sampaikan Pak. Pajak dalam syariat Islam itu boleh diambil ketika satu negara yang ada darurat anggaran untuk perang, mengentaskan apa namanya musibah bencana alam sehingga kas negara kosong, maka pajak boleh dipungut, tapi tidak semua warga negara diwajibkan pajak. Siapa yang punya kewajiban pajak? Para pengusaha
bukan tanggung jawab kita. Gimana aja? Oh itu sudah pasti Pak, kita bagaimana menyentuh ke sana? Ya kita akan terus proaktif harusnya memberikan advis, pandangan-pandangan kepada pemerintah dan dakwah struktural tadi. Gitu. Jadi kita ini jadi umat Islam, kalau dikatakan masyarakat alhamdulillah ngajinya sudah bagus, hadir di pengajian ini para pejabat negara yang alasan dengan alasan sibuk segala. Bagaimana mereka mau mendapatkan inspirasi, membuat kebijakan yang pro masyarakat Islam kalau mereka sendiri jalan haji dengan alasan kesibukan jabatannya? Ya, bagaimana mereka mau menemukan ada inspirasi, ada ide di syariat? Orang mereka sendiri jarang bersentuhan dengan syariat Islam. Kayak sekarang, partai politik sekarang apa yang bisa diharapkan? Ada Pak? Maksudnya untuk bagaimana mengusung syariat Islam? PKS kayak dulu Pak. Dulu kalau saya lihat secara setara saja, itu orang-orang masih muda-muda Pak. Pimpinan PKS sekarang udah pada keutamaan. Ya, ketua umumnya saja itu Ahmad Syekh udah berubah. Dulu saya mengopinikan atau membuat satu kesimpulan PKS itu adalah partai politik yang dinamis, kemudian religius dan mudah aktivis. Sekarang udah pada udah beda kayak dulu ya. Makanya kan sekarang lihat baik kerja bagaimana Anies Mata sebagai generator PKS bikin partai Gelora. Anies Mata itu mah orang yang dikenal di dunia internasional ya, karena jebolan Ikhwanul Muslimin ya. Karena di partai Gelora ya. Jadi ini Masya Allah ya, Gelora bergabungnya di nomor 2 ya. Jadi gitu Pak. Ini kita tidak menyentuh secara politik praktis, tapi bagaimana dakwah struktural yang berjalan. Kita berharap kepada para politisi untuk dakwah struktural, apalagi politisi yang sudah masuk sebagai menjadi anggota dewan, baik di daerah ataupun di pusat. Bukan berarti kita hilang harapan, tapi kecil harapan mereka teringat dengan sistem, tidak bisa berbuat mereka. Maka kita masih punya peluang yang paling besar. Ini tugas kita bersama, bagaimana dakwah struktural itu bukan berarti harus masuk ring dan ring kekuasaan, tapi menyentuh ubun-ubun kekuasaan. Itu Pak. Kalau kita lihat sejarah para nabi juga begitu Pak. Ya, Nabi Sulaiman mungkin yang sekaligus dia penguasa, raja sekaligus nabi dan rasul. Tetapi yang lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, itu menjadi rival daripada para penguasa. Jadi kayaknya sudah tua Pak. Kalau dakwah itu para dai itu mesti berseberangan dengan pemerintah. Ulama yang dimaksud para dai itu adalah alat kontrol pemerintah, bukan bergabung di dalamnya. Kalau bergabung di dalamnya ya tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Ada sistem yang membuat mereka tidak leluasa berpindah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dulu ya?
Musa berada di luar sistem dakwah Fir'aun punya kekuasaan yang begitu hebat. Nabi Musa kira yang biasa. Tapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi lainnya seperti itu. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita harus pahami bahwa tugas kita besar. Dalil-dalil yang memotivasi kita untuk dakwah struktural dan dakwah secara umum banyak sekali. Kata ulama, 60% isi kandungan Al-Quran semuanya menyangkut urusan dakwah. Sisanya adalah urusan umum. Gitu. Bahkan kalau ibadah itu adalah kewajiban umat sebagai hamba, tetapi dakwah itu bukan saja tugas umat, tapi kerja Allah. Bagaimana kita disuruh sholat tadi dakwah? Wallahu yad'una dari salam. Allah mendakwahkan manusia kepada negeri keselamatan. Jadi dakwah ini kerja Allah juga, Pak. Kalau ibadah itu kerja apa? Sholat, zikir, baca Quran. Kalau saya cara tekstil, kalau Allah belum sholat, mau sholat. Halo? Kalau Allah belum haji, mau haji. Tapi jangan diidentikan Allah itu seperti makhluk. Ini hanya untuk menguatkan tugas dakwah saja. Bahwa ketika Allah memerintahkan dakwah, Allah sendiri dakwah, ngajak ketaat. Kalau dia dari amanu atiullah wa atiur rasul yang bukan Allah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Perintah itu kan ajaran, maka disebut dakwah. Gitu. Bagi kita itu kerja Allah yang sulit. Sekarang kesulitan kehidupan kita Pak, karena kita memposisikan diri jadi ahli ibadah saja. Akhirnya ibadah kita jadi pas sesuai dengan kemauan kita. Zikir, baca Quran, sholat tahajud malam supaya dagangnya lagi, supaya usaha lancar. Itu bukan barang tidak boleh, tapi terlalu egois. Kalau itu menjadi ukuran kita adalah bagaimana kita menjadi penanggung jawab agama. Hari-hari risau kita, tulisan kita memikirkan urusan umat. Begitu waktu tidur, tafakur. Ulama yang berpendapat bahwa kita malam jam 3 misalnya. Begitu bangun, alhamdulillah nanti akhirnya ba'dama anak wal-lail masir. Kalau bangun tadi masir Pak. Kalau bangunnya menjelang subuh, nusur. Alhamdulillah nanti akhirnya ba'dama anak wal-lail masir. Kalau kita belum risau memikirkan keadaan umat, itu kata ulama sebagian lebih bagus daripada tahajud yang dihapus. Tafakur perlu begitu besar, tapi perlu mikirin umat, bukan mikirin utang. Waduh, besok udah tagihan mobil, tagihan rumah, begitu. Merenung, risau melihat keadaan calon negara, bagaimana hukum Islam tidak berjalan dalam sistem pemerintahan, bagaimana banyak orang yang meninggalkan sholat, bagaimana hukum Allah dilanggar begitu masih dipikirkan oleh kita. Karena semua tafakkur usaha khairul ibadah kesana. Berpikir sesaat untuk kepentingan umat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kalau ibadah 1 tahun untuk pribadi kita, tapi berpikir satu umat untuk orang lain, gitu. Maka Rasulullah SAW berjuangnya di Mekah Madinah, tapi kenapa Islam bisa menyebar ke seluruh benua? Karena risaunya untuk seluruh umat.
seluruh wilayah. Kerisauan Rasul itu pokoknya Rasul ada kerisauan setiap bumi yang di atasnya ada penghuni manusia. Rasul ingin menjadi asbab hidayah. Kalau kita kan risaunya urusan kita dalamnya. Ketika diajak dakwah, saya belum bisa pak. Anak istri saya itu belum beres. Terus kapan diberesin? Tahu. Jadi beresin kakek cuma ini jadi gak ada. Kan katanya buat pusat uang yang benar. Dalilnya benar. Tapi penafsirannya, eksekusinya dalam pemahaman yang keliru. Gitu mah. Saya pernah sampaikan pada saya. Bapak saya kayak orang kejawen kalau sudah kokoh. Umurnya 109 tahun. Bapak saya insafnya itu belum lama sebelum meninggal 40 tahun baru insaf. Karena itu pun karena saya ya menjadi asbab karena saya ngotot. Kenapa bisa insaf? Waktu itu tahun 90-an ya, 80 tahun berapa ya? Nah saya tuh masih SMA udah ikut kurus ke Bali 40 hari program kurus. Nah di Bali itu saya doa kan katanya 2 musafir orang musafir itu 40. Ya Allah berikan hidayah kepada Papa saya supaya beliau insaf. Beliau menyadari bahwa apa yang dilakukan beliau karena kamu ibadah kamu sholat dia masih kontraknya kalau macam. Memang di sini bapak ternyata ibu saya pulang, papa saya ke sekolah. Dari mana? Katanya ada orang yang datang ibu saya memberikan bimbingan. Itu cuma karena orang awam, jadi kan pas mau sholat itu suruh mandi. Akhirnya bapak saya itu setiap 5 kali sholat 5 kali mandi. Yang saking awalnya. Apa maknanya yang saya maksud? Memperbaiki keluarga tidak harus kita langsung pak. Kita menyebarkan kebenaran kepada orang lain, menyebarkan dakwah kepada orang lain. Nanti Allah akan perbaiki keluarga kita. Saya begitu. Jadi ketika kita sulit bisa memperbaiki anak istri kita dengan cara kita, apalagi istri udah tahu kita siapa pak, suruh tutup aurat, suruh ngaji, lama, maka kita dakwah kepada orang lain. Nanti Allah yang memperbaiki hati istri kita. Itu caranya. Warisan itu bukan kita langsung mendikte keluarga kita, tapi bagaimana kita mengajak orang lain. Nanti kan ada reaksi. Bapak berdakwah kemana-mana, istrinya ada seperti itu. Nanti Allah yang perbaiki itu caranya. Allah ya, jadi buat program ya, buat program bagaimana dari Masjid Al-Adhan ini buat tim khusus para dai apapun namanya untuk program dakwah kepada para pejabat. Ya, kita jangan berharap cuma duitnya doang pejabat untuk bangun masjid. Mudah-mudahan mereka mau nyumbang hal itu. Sekarang orang kaya yang iblis, ya yang punya aliran iblis secara langsung, tapi nggak mau diatur hukum banyak. Secara sosial ada tuh capres yang hobinya nyumbang tapi ibadah juga enggak. Orang masyarakat masyarakat terkenal di kampung halamannya tempat dia tinggal ya dermawan tapi sholat juga enggak ya itu. Di sekarang banyak orang yang mau keluar pada menggelontorkan hartanya untuk menyumbang masjid taklim untuk apa namanya kegiatan sosial untuk kemanusiaan ibadah. Nah ini tanggung jawab kita semua. Kalau ya, saya kira itu kalau dari saya. Yang mana kan? Kalau enggak, nyakar harus harapnya. Belum datang. Oh di bawah sekarang. Saya kira itu Pak ya.
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipolong supaya ngaji kita ini makin semangat gitu. Kan sering saya sampaikan kalau kita ngaji hanya ada wawasan masuk ke dalam otak kita, wawasan tersebut atau keilmuan lah idealnya. Andai saja ilmu itu berupa materi, Pak, materi itu berbentuk kayak air, mungkin kepala kita ini udah heterosefalus kalau kenapa? Kebanyakan ilmu gitu, karena tidak diamalkan. Maka yang bagus itu niat beramal pertama, niat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain, terutama kepada keluarga, anak istri kita, sampaikan dalam bentuk dakwah, bukan sebagai ibadah. Kita kan kalau nasihat istri paling juga, jadilah ibu tangga yang baik, jangan lawan sama suami, harus sopan, urus rumah tangga yang benar, itu ada. Jangan disentuh bagaimana. Ibu ini punya tugas bagaimana mengisahkan saudara, keluarga, tetangga, gitu kan? Ibu punya tugas bagaimana mendidik anak supaya politiknya bagus. Jangan-jangan kita jarang politik dengan istri kan? Borok-borok gitu. Tahu-tahu jawab ke media, ayo kita berangkat, ayo biasa TPS, gitu doang. Pilihan itu sama aku ya, udah gitu aja. Gak ada yang punya lain. Semoga Allah bimbing kita semua ya, memahami agama. Wafarilai Allah SWT Muhammadin bila Allah kesempatan Allah bisa biasa dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya firman sila ya awal awalin ya akhir kata kita min wa ana wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'ala muslimin wa firlana tarhamana khasirin wa ba'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.